Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Novia Wahyuna Aziza dengan NIM 1803 101038 dan rekan Indrika Puspitasari dengan NIM 1803 101052 dan rekan Bagus Wahyu dengan NIM 1803 101150. Di sini kami akan memaparkan materi pada bab kelima ini, yaitu pelaporan dan pengungkapan pada mata kuliah akuntansi internasional. Perkembangan pengungkapan yaitu standar dan praktek pengungkapan yang dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, berhubungan dengan dunia politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor-faktor lain. Jadi yang mempengaruhi perkembangan dari standar dan praktek pengungkapan itu bertolak ukur pada keuangan, undang-undang, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan keuangan. Pengungkapan sukarela. Di sini manajer memiliki informasi yang lebih baik dari pihak luar mengenai performa perusahaan mereka saat ini dan ke depannya. Karena manajer sudah berada di sana cukup lama, jadi dia mengerti bagaimana perusahaan itu akan berjalan ke depannya dan untuk strategi ke depannya juga. Kemudian manajer berinisiatif untuk mengungkap informasi seperti itu secara sukarela. Karena apa? Kalau demikian, keuntungan dari pengungkapan dari manajer tadi, pertama menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah, karena pengungkapannya dilakukan oleh orang yang berada di perusahaan tersebut juga, dan bunga lebih tinggi dari analisis keuangan investor. Selanjutnya, meningkatkan likuiditas dan biaya modal yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu komunikasi manajer dengan investor tidak sempurna ketika manajer memiliki informasi kuat tentang perusahaan mereka. Dan yang kedua, insentif tidak sesuai dengan bunga dari semua pemegang saham. Dan yang ketiga, peraturan akuntansi dan audit tidak sempurna. Berikutnya, ketentuan pengungkapan wajib bursa efek dan badan regulator. Pemerintah umumnya mengharuskan perusahaan asing yang mencatatkan saham untuk memberikan informasi dan informasi non-keuangan yang sama dengan yang diharuskan kepada perusahaan domestik. Namun, kebanyakan negara tidak mengawasi atau menegakkan peraturan ketentuan. Perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara satu negara dengan negara lain. Yang selanjutnya, kebutuhan pengaturan pengungkapan. Untuk melindungi investor, sebagian besar bursa efek sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka. Dan yang berikutnya, pembahasan laporan keuangan SEC Amerika Serikat. Secara umum, SEC mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yang dibutuhkan perusahaan domestik. Syarat laporan keuangan SEC bagi perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas. Mereka yang ada di AS, sebaliknya, sistem akuntansi dan pengungkapan terkini melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal. Selanjutnya yaitu mengenai praktek pelaporan dan pengungkapan. Fokus pada pengungkapan terhadap informasi ke depan. 2. Segmen pengungkapan. 3. Pelaporan tanggung jawab. 4. Pengungkapan khusus laporan non-domestik. 5. Pengungkapan peraturan
perusahaan. 6. Pengungkapan dan laporan usaha internet. 7. Pengungkapan informasi progresif. Informasi progresif meliputi 1. Perkiraan pendapatan, laba rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan hal keuangan lainnya. 2. Tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi masa depan. 3. Laporan program dan sarana manajemen untuk usaha masa depan. Selanjutnya yaitu implikasi bagi para pengguna laporan keuangan dan para manajer. Pengguna laporan keuangan mengharapkan tingkat pengungkapan dan praktik laporan keuangan yang luas sehingga manajer harus dan sukarela mengungkapkan laporan keuangan. Para manajer dari banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib. Tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.